Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini mengambil program studi manajemen PJJ S1 dan saya ada di kelas MJ 203. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sekaligus menjawab dari ujian akhir semester mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan dosen Bapak Dery Yanto SEMAK. Nah, untuk judulnya yaitu analisa laporan tahunan PT Aneka Tambang Tbk. Nah, PT Aneka Tambang ini sudah banyak dikenal atau terdengar namanya oleh masyarakat. Nah, PT Aneka Tambang ini biasa disingkat menjadi Antam. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, boksit, dan emas. Nah, selanjutnya, berikut adalah agenda yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini, yaitu pertama, mengenai ikhtisar pencapaian tahun 2020, 2021, 2022. Yang kedua, kinerja keuangan Antam tahun 2022. Dan yang ketiga, ikhtisar keuangan. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas yaitu ikhtisar pencapaian tahun 2020. Nah, data ini saya dapat dari dosen saya dengan lampiran PDF terkait analisa keuangan PT Aneka Tambang. Nah, pada tahun 2020 di sini kita bisa melihat pencapaian tingkat penjualan untuk perusahaan Aneka Tambang ini mencapai 27,37 triliun. Kemudian untuk laba bersih tahun 2020 itu mencapai 1,15 triliun. Selanjutnya untuk capaian produksi dan penjualan emas Aneka Tambang tahun 2020 ini 1,67 ton produksi dan untuk penjualannya itu 22,10 ton. Ya, selanjutnya ada ikhtisar pencapaian tahun 2021. Nah, untuk tingkat penjualan Antam mencapai 38,44 triliun. Kemudian tercatat laba bersih tahun 2021 itu mencapai 1,86 triliun. Dan untuk capaian produksi lalu penjualan emas Antam 2021 itu 1,69 ton produksi dan 29,38 ton penjualan. Ya, lalu untuk jumlah pegawai tetap di tahun 2021 itu 2.902 orang. Sedangkan di tahun 2020 itu jumlah pegawai tetapnya sebanyak 2.825 orang. Next, ikhtisar pencapaian tahun 2022 itu ada untuk tingkat penjualannya itu mencapai 45,93 triliun, yang dimana pencapaian penjualan ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya, tahun 2020 dan 2021. Kemudian untuk laba bersih ini sebanyak mencapai 3,82 triliun.
Nah, kemudian untuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Antam ini berhasil mencatat yaitu zero fatality accident di seluruh kegiatan operasi pertambangan, perusahaan, dan entitas anak. Kemudian Antam ini memperoleh penghargaan prestasi penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batu bara yang baik tahun 2002 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa perusahaan aneka tambang ini sangat mengutamakan dan aware atas keselamatan para karyawan ataupun pekerja di seluruh area, maupun itu di area pertambangan maupun di area head office atau seluruh area. Dan selanjutnya, nah, sepanjang tahun 2022, Antam ini memang mencatatkan kinerja produksi dan penjualan yang positif ya. Untuk produksi dan penjualan Antam secara umum ini turut dipengaruhi oleh volatilitas kondisi ekonomi dan geopolitik global serta kebijakan penanganan pandemi COVID-19 atau Corona di kawasan Asia Timur, turut mempengaruhi tingkat penyerapan kebutuhan komoditas serta harga jual komoditas logam dasar dan logam mulia di pasar internasional. Nah, kemudian pada tahun 2022 inilah Antam juga mencatat kinerja gemilang dengan kembali mencatatkan capaian penjualan emas tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, yaitu dengan tingkat penjualannya sebesar 34,97 ton atau tumbuh 19% dibandingkan penjualan emas tahun 2021 itu sebesar 29,38 ton. Nah, realisasi penjualan emas di tahun 2022 ini melampaui capaian penjualan tertinggi sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 34,2 ton. Nah, capaian realisasi penjualan emas ini yang positif di tahun 2022 didukung adanya upaya Antam dalam memperluas jangkauan basis pelanggan di dalam negeri khususnya. Nah, peningkatan nilai tambah produk emas di tengah kondisi pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan minat masyarakat dalam berinvestasi emas serta capaian kinerja produksi tahun 2022 yang solid sebesar 1,27 ton. Nah, Antam menerapkan mekanisme penjualan emas ini secara online, yaitu melalui website resmi www.logammulia.com serta melalui platform marketplace selain layanan pembelian offline pada jaringan butik logam mulia Antam yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia. Nah, jadi Antam ini melayani pembelian tidak hanya secara offline maupun online juga bisa. Kemudian di sini ada untuk jumlah pegawai itu sebesar 2.840 dan di sini Antam memberikan pendidikan dan pelatihan untuk para pegawainya. Ya, selanjutnya kinerja keuangan Antam tahun 2022. Nah, perusahaan ini mencatat pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat positif pada tahun 2022 ya. Untuk penjualan bersih atau laba atau kotor
Untuk penjualan bersihnya ini di tahun 2022 ini mencapai 45,930. Nah, dibanding di tahun 2021 dan 2020. Yang artinya penjualan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 itu kalau kita lihat mengalami peningkatan. Yang paling banyak adalah di tahun 2022. Kemudian untuk aset tetap bersih atau jumlah aset atau jumlah liabilitas. Untuk jumlah aset yang paling banyak itu ada di tahun 2022 sebanyak 33.637 dibanding dari tahun sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah ikhtisar keuangan. Di sini sudah saya paparkan untuk ikhtisar keuangan dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Untuk penjualan bersihnya yang paling banyak itu di tahun 2022 sebanyak $45.930. Kemudian untuk laba kotornya di tahun 2020 $8.210. Kemudian untuk laba tahun berjalan sebanyak 3.820. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa untuk terkait nilai keuangan, kemudian sumber daya manusia itu juga dapat mempengaruhi penghasilan penjualan maupun laba dari perusahaan Antam ini. Contohnya di tahun 2022 ini Antam ini tidak adanya accident atau zero fatality accident. Ya, kemudian dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa pentingnya dana pengembangan sumber daya manusia dari total biaya tenaga kerja dalam 1 tahun. Nah, termasuk juga target pelatihan kepada setiap karyawan. Seperti itu. Nah, semakin pentingnya perusahaan yaitu memberikan pengembangan atau ilmu sumber daya manusia di area tambang maupun di area kerja itu sangat berguna dan dapat mengurangi kecelakaan pada saat bekerja dan juga dapat menambah penghasilan suatu perusahaan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.